Bukan tanpa alasan jika netizen Indonesia dijuluki netizen terjulit se-Asia Tenggara. Faktanya banyak keluarga selebriti dan pejabat yang depresi menghadapi perilaku barbar netizen Indonesia di media sosial. Atta Halilintar, Aurel Hermansyah, Thorik Halilintar, Alia Masaid, Fujian, Ayu Ting Ting, Ruben Onsu, bahkan Tisa Biani yang nyaris tak pernah bikin sensasi, kehidupan pribadinya diobok-obok netizen. Lantas, apa kata Ayu Ting Ting ketika kegagalan pernikahannya dengan Letu Muhammad Fardana yang dianggapnya sebagai berkah, malah digoreng sebagai karma oleh netizen? Mengapa banyak netizen yang menilai Boy William bahagia melihat Ayu lagi-lagi gagal nikah? Apa kata Tisa Biani dan Mahalini tentang netizen yang berusaha mengadu domba mereka dengan Fujian? Apakah komentar pedas netizen mengganggu persiapan pernikahan Thorik Aliyah dan Azril Hermansyah Sarah Menzel? Benarkah ulah netizen memperparah gangguan emosi yang diderita sejumlah selebriti kita? Dan mengapa pakar media sosial seolah menyebut netizen Indonesia memiliki kekuatan super untuk melakukan kontrol sosial dan menjadi polisi moral? Bersama saya, Donna Arsinta, kita akan membedah dampak perilaku barbar netizen terhadap sejumlah selebriti kita. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Kehidupan pribadi pedangdut Ayu Ting Ting kembali bikin gaduh media sosial dan hiburan. Digadang-gadang bakal naik pelaminan bersama Letu Muhammad Fardana pada akhir tahun 2024. Namun baru pertengahan tahun, Ayu justru memutuskan tali pertunangannya dengan Dana. Ayu mengaku menyudahi relasi asmaranya dengan Dana pada 22 Juni lalu saat orang tua dan calon ibu mertuanya tengah menunaikan ibadah haji. Meski Ayu sudah menjelaskan bahwa ada masalah prinsip yang membuat hubungannya dengan Dana lebih banyak mudorot bila diteruskan. Banyak netizen yang tidak puas dengan penjelasan Ayu. Netizen seolah tidak terima dengan kalimat, biarlah itu menjadi privasi keluarga saya yang diungkapkan pelantun lagu Sambalado itu. Walhasil, prasangka buruk dan opini negatif bak bola panas yang menggelinding liar di media sosial. Bahwa memang pertunangan saya dengan Mas Dana sudah dinyatakan putus dari semenjak tanggal 22 Juni kemarin, itu diantara kami, dan tanggal 27 hari Kamis kemarin itu diantara sama orang tua dan secara resmi. Ini keputusan bersama, tapi saya yang mengajukan dan sudah diterima dengan logowo oleh Mas Dana dan juga keluarga Mas Dana juga yang diwakili oleh Papa. Ada hal yang sangat prinsip buat saya juga gitu. Mungkin menurut saya baik, menurut Mas Dana tidak baik, atau mungkin sebaliknya gitu. Jadi itulah yang tadi saya bilang gitu, tidak bisa kami jembatani itu gitu, makanya sampai terjadi seperti ini. Biarkan itu menjadi hal yang privasi buat saya dan juga keluarga gitu. Cukup saya, Allah, keluarga dan teman-teman saya aja. Biarkan itu menjadi, ya udahlah, jadi rahasia kami. Ya monggo saja, mungkin baik bagi Dana, bagi Ayu. Nah kita sebagai orang tua, maaf, itu udah takdir kok. Kalau pastinya saya nggak tahu, karena ini kan yang tahu kan mereka berdua. Ya, cuman saya ada laporan itu, ya saya panggil seperti apa ya itu. Jadi mereka memang sudah, karena sudah sama-sama setuju untuk mengakhiri. Ya, kita sebagai orang tua ya harus menerima apapun adanya kan. Itu mungkin hikmah di balik itu lebih bagus. Karena mungkin dengan adanya nggak jadi, ya bagus untuk Ayu, bagus untuk saya kan. Putusnya pertunangan sama Dana. Apalagi sih, kan udah dibahas sama Ayu. Tanya aja Ayunya ya. Awal tahun lalu ketika pesta pertunangan Ayu dan Dana bocor alus ke hadapan publik, netizen pun mencibir. Mengapa kabar bahagia itu digelar secara tertutup? Bahkan saat itu sejumlah netizen hakul yakin pertunangan Ayu dan Dana tidak akan sampai ke jenjang yang lebih sakral, yaitu pernikahan. Bahkan saat Ayu menyebut pria pilihan orang tuanya itu sebagai calon suami yang paling cocok menjadi ayah sambung Bilqis putrinya. Banyak netizen yang menyebut Ayu halu dan tidak realistis.
Pasalnya, jurang perbedaan menganga lebar di depan mereka. Ayu janda 1 anak, Dana bujangan yang usianya 2 tahun lebih muda dari dirinya. Ayu seorang diva dangdut dan presenter laris yang punya kesibukan segudang. Sementara Dana adalah perwira muda TNI yang kerjanya diatur negara. Baru sebulan bertunangan, Ayu juga harus LDR dengan Dana yang ditugaskan ke Papua. Mengingat pernikahan mereka yang begitu singkat, yakin LDR tidak mencuatkan miskomunikasi. Begitulah sentilan netizen terhadap Ayu. Gini, alhamdulillah gitu ya, saya selalu percaya sama Allah gitu. Saya selalu percaya qada dan kadarnya Allah gitu. Pasti rencana Allah lebih baik ke depannya untuk kami masing-masing, terutama buat saya. Karena Allah selalu menjaga saya dan juga Bilqis gitu ya. Saking cintanya Allah sama saya dan Bilqis gitu ya. Mungkin memang ini yang terbaik gitu. Ya, yang jelas saya berterima kasih gitu ya. Selama ini kedua belah pihak keluarga telah sangat baik gitu. Kita juga masih bisa menjaga silaturahmi satu sama lain gitu. Ya karena kan memang berawal baik gitu ya. Jadi berakhirnya pun ya baik insya Allah. Yang penting kan hati kita sudah bisa berdamai dengan kenyataan dan kebenaran gitu. Itu kan yang paling penting menurut saya gitu. Atau juga nanti memang ada waktunya. Ya kenapa harus buru-buru juga gitu, santai aja. Ayu ketika menjelaskan tentang berita putusnya dia dengan Mas Dananya itu sebuah keberanian dan pola yang sama seperti biasanya Ayu tampilkan. Dia adalah perempuan yang lugas, tegas, dan juga ekspresif. Dia nggak nunggu lama-lama untuk ngasih tahu bahwa dia udah putus loh nih, gitu loh. Nah, adapun kemudian apa yang dia tampilkan, dia berusaha untuk menampilkan bahwa dia itu baik-baik aja. Dengan apa? Dengan senyum. Tapi apakah senyum itu benar-benar senyum baik-baik aja, itu bisa kelihatan ketika dia menjelaskan beberapa kali senyumnya itu kemudian ngilang, ada tarikan ketegangan di sini dan turun sedikit dan kemudian agak mengerut di sini di bagian bibir sebelah sini. Itu menandakan bahwa dia itu sebetulnya masih sedih dan sakit. Mungkin sebuah kebetulan jika sentilan dan prediksi netizen tentang hubungan Ayu dan Dana menjadi kenyataan. Poin penting dari alasan putusnya Ayu dan Dana tentu saja hal-hal prinsip yang tidak bisa dijembatani, yang dinilai Ayu bisa menjauhkannya dari Tuhan bila prinsip itu ditoleransi. Sehingga Ayu tak bisa memaafkan kesalahan itu. Saya bilang kalau memang belum jodohnya mau gimana gitu kan, ya mungkin memang ini yang terbaik untuk saya dan juga Bilqis ke depannya gitu. Ya sudah menjadi qadarullahnya Allah gitu ya. Ya itu yang tadi saya bilang gitu, karena memang ada beberapa hal prinsip gitu ya yang tidak bisa kami satukan gitu. Jadi ya mungkin ini memang jalan yang terbaik gitu aja sih. Kalau ditanya siapa yang salah, ya mungkin aja bisa aja saya yang salah gitu, karena menurut saya prinsip adalah prinsip ya gitu. Segala sesuatu yang menjauhkan saya dan anak saya dari Allah, buat saya itu prinsip gitu, dan itu harga mati buat saya gitu. Sayang banget ya, padahal kirain ini bakalan jadi gitu sama Mas Dana, tapi ternyata gagal. Keluarganya juga udah deket, udah mateng lah kayaknya persiapannya gitu. Tapi biarpun gagal, tapi memang udah jodoh ya, jodohnya nggak ada yang bisa diatur sama kita, itu udah jodoh, udah di tangan Tuhan, udah takdir Tuhan. Jadi yang terbaik aja lah pokoknya buat Ayu Ting Ting. Punya penggemar fanatik yang tergabung dalam I Think Licious, Ayu tak mau penggemarnya terpancing oleh provokasi netizen. Satu hal yang dipelajari Ayu dari pengalaman pahit di masa lalu adalah gercep mengklarifikasi putusnya pertunangan dengan Dana. Ayu tidak mau keluarga, sahabat, bahkan tetangganya pun ikut repot menghadapi awak media. Seperti yang pernah terjadi saat dirinya membatalkan pernikahan dengan Adit Jayusman pada Februari 2021 silam. Akan tetapi, tidak sedikit pula netizen yang menggelontorkan isu miring bahwa alasan Ayu putus dengan Dana 11-12 dengan alasan putusnya Ayu dengan Adit Jayusman yang diduga karena tidak sepakat soal mahar pernikahan.
Soal isu miring itu, Ayu seolah membiarkan netizen untuk berspekulasi, lantaran sebagai manusia biasa ia punya keterbatasan. Ayu tidak mungkin menghentikan apa yang berkelindan di benak banyak orang. Saya juga, karena kebanyakan orang bilang bahwa ini adalah campur tangan kedua orang tua gitu. Kebetulan ini memang keputusan saya pribadi, dan saya mengambil keputusan ini ketika orang tua saya memang lagi melaksanakan ibadah haji dan mereka memang masih di Mekah. Tidak ada campur tangan sedikit pun gitu dengan mereka gitu ya. Dan lagi pula kalau keluarga saya ikut campur, memangnya kenapa? Karena memang saya ini masih menjadi hak ayah saya, karena ayah saya belum ijab kabul, belum menyerahkan saya kepada orang lain gitu. Jadi wajar kalau masih kedua orang tua saya misalnya gitu ya masih pengen anaknya mendapatkan yang terbaik. Kan setiap orang tua pasti seperti itu. Sedih sih, soalnya kan Ayu juga orangnya baik banget ya, deket sama orang tua, ramah, kayaknya juga suka berbagi gitu. Tapi untuk pasangan kurang hoki gitu kayaknya. Kalau buat dari fansnya sendiri pasti sedih kalau ngelihat fans kita atau yang kita fansin atau pokoknya pabrik figur yang kayak Ayu Ting Ting yang baik, yang ramah sama orang-orang, apalagi sama tetangga-tetangganya, pasti sedih. Ya, 2 hari pasca merayakan ulang tahunnya yang ke-32, Ayu menjomblo lagi. Status available dalam dunia percintaan tak lantas membuat Ayu ingin buru-buru mencari pengganti Dana seperti yang diungkapkan Ivan Gunawan. Doanya mau tahu apa? Apa? Masih banyak laki-laki lain di dunia ini. Tapi emang nggak baik. Jangan menyerah, jangan menyerah. Buat saya apa yang disampaikan Ivan itu adalah sebuah celetukan-celetukan yang tanda petik ya, memang secara normatif bisa disampaikan dan selaras dengan kata-katanya. Tapi buat saya itu adalah bahasa Ivan untuk bilang no comment. Jadi sebetulnya Ivan nggak mau cerita apapun. Apakah dia udah tahu, apakah dicurhatin, apakah segala macam. Itu cara dia untuk ngasih tahu bahwa no comment. Tetapi untuk konsumsi teman-teman media, kemudian dilontarkanlah kata-kata, ya masih banyak laki-laki lain, jangan menyerah. Ayu juga tidak ingin buru-buru membuat konten tentang harapan cinta yang baru bersama Boy William. Tapi benarkah Boy William yang dulu gencar dijodoh-jodohkan netizen dengan Ayu masih berharap bisa menjalin kemesraan dengan Ayu seperti dulu? Meski kemesraan demi konten, benarkah Boy merasa satu frekuensi dengan pedangdut bernama asli Ayu Rosmalina itu? Mungkin sama seperti yang lain-lain yang ngeliat di berita atau nonton ya, ngelihat berita kayak gitu ya pasti ada kaget lah, kayak oh what happened, tapi it's okay. Maksudnya dia punya kehidupan, kita punya kehidupan juga, jadi jalanin kehidupan masing-masing. Apapun itu, pokoknya aku tahu Ayu adalah orang yang baik, aku kenal dekat sekali sama dia, dan doa aku untuk dia hanya yang terbaik aja. Apapun yang dia lewati itu hubungan mereka berdua aku nggak tahu, jadi aku nggak tahu bisa banyak komentar karena aku nggak ada di dalamnya. Tapi yang penting apapun keputusan seseorang ya kita hargai aja lah. Pasti ada alasannya. Yang seperti dia bilang dia butuh privacy, ya kita hargain privasinya dia aja dulu. Jadi bukan rumah tangga gua juga itu kan. Jadi siapa gua untuk masuk dan nanya-nanya hal-hal seperti itu. Thank you aja buat orang-orang yang demen nge-support dulu. Buat saya gini, buat saya apa yang dia ketika dia sempat tersenyum terus dia narik biasa senyum lagi, buat saya itu adalah sebuah kabar yang mungkin secara empati dia pada Ayu, dia juga merasakan apa yang bisa Ayu rasakan, ikut sedih lah gitu sebagai teman. Tetapi karena itu maka dia memutuskan untuk no comment. Bahwa Boy kemudian agak canggung setelah adanya pertanyaan dari teman media terkait dengan masalah berjodoh dengan Ayu Ting Ting, itu cukup terlihat dengan ada perubahan gestur yang ditampilkan oleh Boy. Misalnya kemudian dia megang dagunya seperti itu, cukup terlihat lah gitu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Gini, kedekatan Ayu dengan Boy itu memang terlihat sangat dekat dan bisa jadi sahabat yang dekat banget, ya. Dan tidak sedikit loh sahabat yang kemudian crossing jadi lebih dari sahabat. Banyak di luar sana, kasus di luar sana. Dalam kasus Ayu dan Boy, sayangnya seberapapun besar perasaan, misalnya ada perasaan Ayu Ting Ting pernah nge-cross, pernah deket
lebih dari sahabat, dan juga Boy William lebih dekat daripada sahabat gitu, terbentur pada satu hal. Tahu nggak apa? Prinsipnya Ayu Ting Ting, nomor 1 adalah seiman. Hari ini di tahun 2023 lalu, Ayu dan Boy sempat mencetak viral lantaran mereka terkesan mengatakan bahwa kemesraan mereka bukan gimik semata. Ayu dan Boy sudah dekat ketika mereka sama-sama meretas karir dari bawah. Ayu bahkan sudah bertemu dengan Mama Yulianti dan Oma Lazuardi, ibu dan nenek Boy William. Namun di akhir tahun 2023, tiba-tiba saja Abdul Rozak dan Umi Kalsum mengisyaratkan bahwa mereka sudah menemukan calon suami untuk Ayu. Sejak itulah, netizen menyoroti putusnya tali komunikasi Ayu dengan keluarga Boy William. Lantas, apa kata Ayu ketika netizen menyebutnya ketiban karma lantaran perbuatannya di masa lalu diduga menyakiti perasaan orang lain? Ya itu dia, makanya jangan saling menggoreng lagi satu sama lain. Di sini sudah saya jelaskan, kalau bisa nih jangan dipotong satu sama lain, maksudnya jangan dipotong-potong gitu, jadi biar nggak digoreng lagi sama satu sama lain gitu ya, karena memang semuanya baik-baik. Saya pun dengan Papa masih menjaga komunikasi dengan sangat baik. Saya sangat menghargai beliau dan sangat menghormati beliau. Beliau sangat baik pada saya dan keluarga. Saya sangat menyayangi beliau, sudah seperti orang tua saya sendiri gitu. Jadi ya semuanya memang sudah qadarullahnya, memang belum jodoh gitu. Jadi ya kalau bagi kita nggak ada yang mau negatif-negatif. Kalau netizen ya silakan aja, itu pendapat mereka. Itu orang ada yang menang, ada yang enggak. Itu nggak masalah. Itu wajar. Nggak masalah kok. Yang penting dari kita nggak ada itu. Nah saya itu hidup sendiri tuh udah lumayan lama ya, 11 tahun gitu. Jadi di situ juga saya belajar gitu. Jangan sampai saya gagal lagi. Jangan sampai saya gimana lagi. Pengennya kan sekali seumur hidup sudah gitu, panjang selamanya gitu kan. Itu yang saya pikirkan. Saya juga banyak belajar kok. Susah atau senang, sebagian netizen tetap menyerang Ayu. Namun Ayu bukanlah biduan bau kencur yang auto ngedrop saat dihujat netizen. Pedangdut asal Depok City itu percaya bahwa sepahit apapun suratan takdir yang dijalaninya adalah yang terbaik bagi Tuhan yang Maha Menentukan. Apa doanya? Apa, coba pengen tahu doanya? Apa? Jodoh. Sehat. Ntar kalau lagi sholat Tante Ayu cuma minta doanya doang, ingat ya, biar Tante Ayu sehat, panjang umur sekeluarga, banyak rezeki, cepet dapet jodoh. Itu doanya ya, jangan lupa ya toh, ya ingat nggak? Ya Allah, semoga Tante Ayu dapet jodoh ya Allah, gitu. Nah, kita ikutin aja jalan yang Allah kasih buat kita, nikmatin yang tadi saya bilang juga, syukurin, dan ya jalanin aja lah. Kehidupan kan harus tetap berjalan. Iya loh, fokus anak aja lah, ntar sampai nanti tunggu jodohnya datang sendiri. Enggak sih ya, anak-anak enggak bertanya apa-apa ya, dan Bilqis juga enggak ada omongan apapun sih gitu. Paling dia karena dia tahu mungkin ya, jadi paling semangat bunda gitu, Iki sayang bunda gitu aja sih. Saya tidak melihat bahwa tatapan mata ke bawahnya itu ada sebuah hal yang spesifik, justru malah ekspresi di wajahnya yang memberikan penjelasan bahwa dia masih sedih dan misalnya dia masih merasa sakit. Tatapan mata ke bawahnya itu adalah ketika dia sedang merasakan apa yang sedang dia ceritakan. Jadi misalnya cerita tentang apakah tentang Bilqis, apakah tentang kemudian prinsip-prinsip yang tidak bisa, pokoknya harus gitu, nggak bisa dia kompromi dalam hal itu gitu. Nah itu dia ngerasain, bisa jadi ngerasain dan mengingat waktu misalnya diskusi, atau mengingat prosesnya, atau mengingat betah ketika dia ngambil keputusan dan ngerasa sakit, merasa dan mengingat perasaan tersebut. Ya harusnya sih dia cantik, artis, harusnya gampang ya dapet calon suami gitu. Cuman emang kayaknya untuk pasangan harus sabar lagi ya Bu Ayu ya, cari lagi yang bisa baik buat Bilqis, Bu Ayu,
buat Bu Ayu, semoga setelah ini dapat yang lebih baik lagi, dapat calon ayah buat Bilqis yang lebih serius lagi. Ya senang lah, maksudnya alhamdulillah saya punya keluarga, punya teman-teman gitu ya di sekitar saya yang selama ini sangat menyayangi saya dengan baik gitu. Di saat yang sama, Thorik Halilintar Alia Mas Said, Pujian, Azriel Hermansyah, dan Sarah Menzel juga dibombardir hujatan netizen. Apakah persiapan nikah Thorik Alia dan Azriel Sarah terusik oleh perilaku barbar netizen? Benarkah mental Pujian ngedrop setelah disebut memiliki kulit gerhana dan aura maghrib oleh netizen?